Gamelan merupakan salah satu dari sekian banyak alat musik yang kental dan melekat dengan adat dan budaya Jawa. Bagi masyarakat Jawa, gamelan merupakan salah satu akar budaya yang memiliki makna filosofis dan identik dengan kehidupan masyarakat Jawa. Gamelan berasal dari kata gamel, yang dalam bahasa Jawa artinya memukul atau menabuh. Secara keseluruhan bisa dimaknai sebagai seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Menjadi kesenian tradisional, gamelan memiliki peran penting bagi kehidupan kebudayaan dan kesenian di Jawa karena banyak pertunjukan tradisional seperti wayang, seni tari, ketoprak, dan kesenian lainnya yang memanfaatkan kesenian ini sebagai pengiring utama. Merawat eksistensi budaya gamelan tidak semudah membalik telapak tangan. Faktor ketersediaan perangkat gamelan, cukup sulitnya mempelajari cara menabuh gamelan, serta sedikitnya peminat saat ini membuat seni gamelan semakin tidak populer di masyarakat. Namun, dari Sanggar Seni Bandung Bondowoso, di Gondangan Jogonalen Klaten ini, gaung nada-nada gamelan bisa terdengar lagi, setidaknya bagi warga terlebih bagi generasi muda desa setempat. Kegiatan rutin latihan dilaksanakan di salah satu rumah warga bernama Ki Marsono Purwoatmojo. Merawat budaya gamelan menjadi sebuah keharusan dan itu pula yang membuat Sanggar Seni Bandung Bondowoso di Desa Gondangan, Jogonalen Klaten untuk meneruskan warisan budaya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, saya Bapak Marsono Purwoatmojo, Ketua Sanggar Seni Bandung Bondowoso. Pada pagi hari ini kami akan matur tentang gamelan Jawa yang saat ini kemarin tanggal 15 Desember 2021 telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO, telah diakui menjadi tingkat dunia untuk gamelan Jawa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada UNESCO yang telah mengangkat gamelan Jawa menjadi gamelan tingkat internasional, ya. Bahwa gamelan pada dasarnya kalau lengkap dinamakan satu perangkat. Kalau hanya cuma separuh, biasanya orang mengatakan satu pangkon. Itu satu pangkon itu sama dengan satu selindro atau satu pelok. Kalau dua antara selindro dan pelok itu namanya satu perangkat. Satu perangkat gamelan. Sekarang akan kami perkenalkan dulu tentang fungsi daripada kendang. Satu, kendang ageng yang ini. Ya, ini kendang ageng. Kendang ageng ini berfungsi untuk mengendangi ketika pada waktu gending-gending yang sifatnya gending-gending halus. Selanjutnya setelah kendang ageng ada kendang batangan atau orang mengatakan kendang sabet. Ini untuk biasanya untuk wayangan, untuk ngiring wayang. Nanti warna suaranya juga beda dengan yang ini. Ini kendang ageng atau kendang gede, kendang besar, suaranya juga lebih besar, antep. Ini fungsinya untuk ketika wayangan, bisa untuk ngiringi perangan, atau mungkin wayang-wayang yang lain yang sifatnya wayang itu kecil atau lucu. Inilah namanya kendang sabet. Ini namanya gender barung. Gender di sini berfungsi banyak sekali. Ini sebagai patokan untuk mengambil nada dasar atau suara. Nah, di sini gender sebagai pedoman untuk mengambil nada dasar, juga sebagai penghias dan berfungsi untuk odo-odo ketika pada pedalangan. Nah, gender di sini sebenarnya berfungsi sebagai melodi di dalam karawitan yang mempercantik, memperindah, memperhalus. Jadi rasa gamelan ini akan lebih lengkap lah kalau gender ini dibunyikan. Nah, untuk sekarang ini kami juga berjuang untuk bagaimana gamelan ini tetap disenangi oleh masyarakat. Karena saat ini
tantangan yang lebih berat pada budaya Jawa kita, karena dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia ini kan sebenarnya kan akan menggerus ya, otomatis menepis bahwa kita hampir kehilangan. Nah untuk itu kami atas nama tim Sanggar setiap saat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengadakan semacam ya inovasi-inovasi gendingnya terutama. Jadi saya yakin kalau masalah karawitan tetap berkembang, cuman ketradisinya ini yang agak lemah. Kalau saya sangat berharap sekali untuk generasi muda, karena di dalam karawitan ini sebenarnya ada beberapa ajaran yang hubungannya dengan budi pekerti, sopan santun, tata krama. Saya yakin nanti masyarakat tetap berkembang, tapi ya tetap mengalami perubahan. Dan harapan kami terhadap masyarakat, marilah kita membangkitkan, mencintai budaya kita, karena nanti kalau kita sampai kehilangan gimana ini, padahal ini betul-betul budaya yang adiluhung, yang mahal harganya ini. Ini sekarang orang Jepang ini sekarang di sana itu kurikulumnya pakai karawitan dari SD sampai perguruan tinggi. Ya saya yakin nanti kalau Indonesia tidak segera melakukan pelestarian, kita bisa kehilangan lacak. Harapan saya nanti terutama masyarakat dan pemerintah pun ya harus ikut bertanggung jawab, karena pemerintah merupakan fasilitas. Jadi kalau nanti pemerintah tidak memfasilitasi, ya masyarakat mestinya pada lari. Kegiatan di Sanggar Seni Bandung Bondowoso ini merupakan satu contoh konkret mengupayakan kelestarian budaya bangsa di dalam lingkungan masyarakat. Para seniman tradisional perlu suatu wadah untuk menampilkan hasil karya mereka agar dapat dinikmati masyarakat secara luas. Perlunya kepedulian serta dukungan dari berbagai pihak agar suara lembut alunan irama gamelan di tengah lingkungan keseharian kita tetap terus bergema. Adalah Desa Wisata Bugisan, Prambanan Kabupaten Klaten, yang merupakan sebuah desa wisata yang menawarkan wisata alam, kuliner khas daerah setempat, kesenian tradisional, dan sebagainya. Dari desa inilah tercipta Festival Candi Kembar. Festival ini bertujuan memberikan ruang bagi seniman tradisional, mulai dari karawitan, seni tari, wayang, dan lain sebagainya, untuk dapat menampilkan karya mereka pada masyarakat secara luas. Acara ini merupakan agenda rutin tahunan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Tentunya, dengan kegiatan semacam ini membuat seni tradisional utamanya gamelan tetap bertahan dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Sudah waktunya kita bangga dan terus melestarikan gamelan sebagai seni musik asli Indonesia. Mari beraksi, mari peduli. Gamelan tradisional tetap lestari.